Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini sebelumnya perkenalkan nama saya Hanif Abdul Fatah dari Universitas Negeri Yogyakarta dengan nomor induk mahasiswa yaitu 2250633401. Jurusan Pendidikan Teknik Elektro, program studi D4 Teknik Elektro. Tujuan saya membuat video presentasi kali ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Fisika Teknik dengan topik yang saya angkat yaitu medan listrik pada penangkal petir dengan dosen pengajar yaitu Bapak Dr. Randes Engineering Sarwo Pranoto, Sarjana Teknik Magister Engineering. Ya, langsung saja ke pokok pembahasan. Pokok pembahasan kali ini yang saya angkat. Yang pertama, proses terjadinya petir. Yang kedua, penjelasan penangkal petir. Yang ketiga, prinsip kerja penangkal petir. Dan yang keempat, tipe-tipe penangkal petir. Pertama, yaitu proses terjadinya petir. Proses terjadinya petir akibat timbulnya gesekan dan awan tersebut bergabung menjadi satu dengan beberapa beda muatan. Pada masing-masing awan tersebut sudah mengandung elektron muatan negatif dan proton muatan positif yang tidak seimbang nilai atau besarnya. Jadi jumlah elektron dan protonnya tidak saling seimbang dan tidak sama nilainya. Di penjelasan yang kedua yaitu ada beda potensial. Petir juga terjadi karena beda potensial. Beda potensial antara proton dan elektron pada suatu ikatan. Dan pada akhirnya, jika terjadi beda potensial yang tinggi antara elektron yang mengalir ke bumi atau mendekati ke bumi dalam jumlah yang sangat banyak, dan di bumi sendiri banyak mengandung proton yang banyak yang melepaskan sehingga terjadilah petir atau kilatan karena saling berhimpitan atau bergesekan antara proton dan elektron yang nilainya tidak sama. Yaitu yang kedua, penjelasan penangkal petir. Penangkal petir adalah sebuah rangkaian atau alat yang berfungsi sebagai jalan atau penangkap bagi petir yang menyambar-nyambar dan disalurkan menuju permukaan bumi dengan tidak merusak benda-benda yang dilaluinya. Ada pengertian lain dari penangkal petir, yaitu perangkat sederhana berupa batang berbentuk tombak yang bagian atasnya lancip serta terbuat dari bahan logam yang penting dan ada beberapa susunan kabel. Ada tiga bagian komponen utama perangkat penangkal petir, yakni batang penangkal petir yang paling atas, kawat atau kabel konduktor bagian tengah penghubung antara batang dan grounding. Dan yang ketiga adalah grounding sendiri atau tempat pembumian. Berikut penjelasan bagian-bagian penangkal petir, yaitu yang pertama ada batang penangkal petir. Batang penangkal petir yang berupa batang yang terbuat dari tembaga yang ujungnya runcing dengan alasan karena muatan listrik yang dibawa petir tersebut mempunyai sifat yang mudah berkumpul dan lepas pada ujung logam yang berbentuk runcing atau lancip. Yang kedua, yaitu kawat atau kabel konduktor. Kawat atau kabel konduktor sendiri terbuat dari bahan jalinan kawat tembaga dengan diameter jalinan kabel konduktor sekitar 1 cm atau 2 cm. Dengan demikian, kabel konduktor berfungsi untuk meneruskan aliran muatan listrik dari petir yang menyambar batang penangkal petir lalu diteruskan ke tanah atau grounding.
dan biasanya kabel atau kawat konduktor ini dipasang pada dinding rumah yang terdapat di bagian luar bangunan. Ya, bisa dilihat dari gambar yang saya tentukan, yaitu dari penerima air terminal itu lalu dihubungkan ke kabel atau kawat konduktor yang disalurkan lewat genteng-genteng rumah atau atap rumah, lalu lewat samping rumah, lalu dihantarkan ke pembumian atau grounding. Selanjutnya ada tempat grounding. Tempat grounding atau bisa disebut juga dengan tempat pembumian ini memiliki fungsi untuk mengalirkan muatan listrik yang melalui kabel konduktor menuju ke batang pembumian atau bisa disebut juga ground root yang tertanam pada tanah tempat ditaruhnya ground root tersebut. Batang pembumian atau ground root terbuat dari bahan tembaga yang berlapis baja dengan diameter kisaran 1,5 cm dan dengan panjang sekitar 1,8 meter sampai dengan 3 meter. Selanjutnya ada tipe-tipe penangkal petir. Langsung saja. Tipe-tipe penangkal petir yang pertama yaitu penangkal petir konvensional. Yaitu penangkal petir tipe ini hanya bekerja secara pasif, dikarenakan prinsip kerjanya adalah hanya menunggu datangnya petir untuk menyambar pada ujung pangkalnya atau batang penangkal petir paling atas yang runcing. Tipe ini bisa dipasang pada area mana saja, tetapi lebih ideal untuk bangunan atau tempat-tempat dengan area sempit. Selanjutnya ada penangkal petir elektrostatis. Penangkal petir tipe ini menggunakan sistem ASI atau Early Streamer Emission yang lebih aktif dalam menangkap petir. Jenis ini juga mempunyai elemen tambahan yaitu head terminal yang berisikan muatan listrik statis pada ujung final atau split zone. Elemen tambahan ini juga bisa menyimpan ion-ion positif dalam jumlah besar yang berasal dari bumi. Jadi penangkal petir tipe ini akan menarik ion-ion negatif atau muatan negatif yang ada di awan sebelum muatan atau ion-ion negatif di awan tersebut menghasilkan petir yang besar atau dahsyat. Dapat dipasang di mana saja dan ideal di daerah luas, dan tipe penangkal petir elektrostatis ini jika dipasang semakin tinggi, maka semakin luas juga jangkauan yang bisa dilindunginya. Seperti pada gedung tingkat, pencakar langit, dan kawasan industri. Selanjutnya ada penangkal petir radioaktif. Pada penangkal petir radioaktif ini bekerja dengan reaksi netralisasi ion yang menggunakan bahan radiostation aktif. Alat jenis ini menghambat sistem ionisasi dimainkan dengan cara menggunakan zat-zat radioaktif selayaknya radium 226 dan amerisium 241. Maka tipe ini dapat menetralisir muatan-muatan yang ada di awan. Tetapi penangkal petir jenis radioaktif ini sudah tidak dapat digunakan dan tidak diberikan izin untuk digunakan lagi, dikarenakan dapat mengganggu kelangsungan hidup makhluk hidup dan menimbulkan bencana dari zat yang digunakan. Ya, di sini saya tampilkan gambar-gambar yang saya cantumkan pada presentasi saya, yaitu ada cara kerja penangkal petir dari penangkapan elektron dan proton sendiri sampai cara kerjanya penangkal petir
dari batang penangkal petir paling atas sampai ke grounding atau pembumian. Dan juga ada radius penangkal petir pada tipe tertentu dan ada gambar batang penangkal petir yang paling atas yang runcing, gambar paling kanan atas, dan di tengah kiri ada jenis penangkal petir. Yang tengah ada sistem dari ilmuwan, yaitu sistem dari Franklin yang dinamai juga dari namanya sistem Franklin sendiri, yaitu tentang penginstalasian penangkal petir menurut Franklin sendiri. Dan di bagian bawah kiri ada formasi dasar terjadinya kilat dari gumpalan awan sampai ada tarik-menarik antara muatan proton maupun elektron yang nilainya cukup beda, dan sampai terjadinya antara gesekan antara elektron dan proton sendiri. Dan jika ingin mencari referensi, saya mencantumkan beberapa sumber yang saya jadikan anutan yang sudah saya taruh linknya seperti di layar yang saya tampilkan. Selanjutnya, presentasi sudah selesai. Demikian yang bisa saya sampaikan. Bila ada kurangnya itu dari saya, dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.